Hai manusia, ajeng jeng jeng, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan jeng 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 semua para nabi, yang mengajarkan janganlah makan babi, yang mengajarkan jangan mabuk kau sampai hilang akal. Baik, itu tadi lagu untuk teman-temanku yang bisa jadi terhibur di bawah. Sehat-sehat selalu ya. Oke, halo Sulung, selamat siang. Good day. How are you, my sister Sulung? Apa kabar? Sehat. Oke Sulung, ini adalah aku mau diskusi lintas agama, edukasi about religion, about iman, about God, dan apapun yang bisa kita bicarakan. Dan tema kali ini adalah Ibrahim is a Muslim. Kamu boleh bertanya, boleh mengedukasi di sini juga, tapi pasti saya tanggapi. Jangan sabarkan kabar hoax, jangan berbohong, dan jangan menyampaikan sesuatu yang tidak ada data dan faktanya, karena itu namanya adalah menyebarkan dusta nanti ya. Kamu boleh bertanya kepada saya sebagai temanmu untuk berdialektika, dan sebagai ibu gembala yang baik saya izinkan kamu bertanya 1001 pertanyaan di sini. Silakan saudariku Sulung untuk bertanya kepada ibu gembala. Oke, Uni aku mau nanya nih. Boleh sayang? Ini yang aku tahu di Indonesia ya, bukan di negara lainnya. Itu ini aku nggak tahu yang lain-lain. Aku cuma mau tanya, Uni kan Muslim. Apakah Muhammad mengenal Uni sebagai Muslim? Oke, saya jawab. Itu satu dulu, itu nanti Satu-satu dulu. Ya, selesaikan dulu, jangan ini. Apakah Nabi Muhammad mengenal saya sebagai Muslim? Nabi Muhammad kalau yang didefinisikan mengenal itu maksud kakak adalah bertemu langsung, saya akui tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang meminta kepada Allah untuk nanti memasukkan umatnya ke surga, sebagaimana yang dia berkata, ummati, ummati. Maka nanti Rasulullah mengenali saya dari wudhu saya. Di mana dalilnya? Ini dia di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad akan mengenali semua umatnya dari bekas wudhunya nanti di yaumil hisab. Ya, begitu saudaraku. Ntar ya, aku kasih datanya nih. Cahaya wudhunya, kalau nggak salah gitu. Mana ini ya? Wudhu. Ya, lanjut, sister. Itu jawaban saya. Oh, berarti bukan melalui Muslimnya ya. Uni berarti melalui wudhunya, berarti melalui imannya lah berarti lah ya Uni ya. Melalui Muslimnya, melalui imannya, ini aku nggak ngerti maksudnya apa. Berarti bukan, kesimpulannya bukan melalui agamanya ya Uni ya. Berarti melalui agama. Maksudnya gimana ini? Nggak, Uni nggak ngerti. Nggak, maaf ya, Uni agak bingung dengan pertanyaanmu. Nabi Muhammad mengenal kami melalui agama tuh maksudnya apa, Dek? Coba jelaskan, Dek, biar Uni paham maksudnya, Dek. Karena aku nanya tadi, apakah Uni Muhammad mengenal Uni melalui agama Muslimnya atau melalui wudhunya? Nabi Muhammad itu mengetahui mana umatnya, mana yang tidak, nanti di yaumil hisab dari bekas cahaya wudhunya umat Islam. Karena umat Islam itu, yang betul-betul Islam itu adalah yang pernah sholat. Nah, sholat itu tidak bisa dilakukan tanpa wudhu. Jadi nanti Nabi Muhammad tahu nih, ini umatnya, ini bukan. Dari mana? Dari cahaya wudhunya, gitu, sisterku sayang. Oke, Uni boleh lanjut Uni? Boleh. Aku mau tanya Uni, ini yang terjadi di lingkunganku ya Uni ya. Saya nggak tahu atau sebagian atau semua, tapi kebanyakan. Saya dulu sekolah di lingkungan Muslim. Dari kecil sampai sekarang.
Kami itu sering disebut kafir. Apakah itu memang kami di luar Muslim kami selalu disebut kafir, atau memang sama orang-orang tertentu? Ya memang kalian itu kalau tidak beragama Islam, karena kalian menolak Islam sebagai agama yang benar, maka kalian memang disebut sebagai kafir. Karena kafir sendiri dari kata kafara, artinya menutup diri dan menolak. Ya, jadi orang kafir adalah orang yang menolak Islam sebagai jalan kehidupan, menolak Nabi Muhammad sebagai penuntun, Al-Quran sebagai penuntun. Memang artinya kafir. Dan mungkin kamu harus saya ajarkan sedikit ya. Definisi kafir itu bukan sebuah olok-olokan, tapi kafir diplesetkan oleh terjemahan Alkitab Indonesia menjadi kata olo-oloan dari kata raka dalam bahasa Yunani. Orang Kristen tidak memahami esensi kata kafir karena memang mereka tidak mengenal bahasa Arab, karena kitabnya bukan bahasa Arab. Kitab orang Kristen itu dari bahasa Yunani. Nah, ini saya kasih kamu data ya untuk ilmu pengetahuan aja ya, Dek. Boleh, Biar boleh. kamu tahu arti kata kafir di Kristen itu berbeda dengannya di Islam. Karena orang terjemah kitab kamu mempelintir arti kata kafir, mengambil tapi mempelintir. Ini jahat sebenarnya. Ini melakukan sebuah apa ya namanya ya, merusak definisi bahasa sebenarnya. Mengambil, menyerap bahasa tapi menyelewengkan maknanya. Nih kamu lihat nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir di sini ya. Nih kamu lihat nih bahasa Yunaninya ya. Nih. Dalam kitab Matius pasal kelima nomor 22 ini ya, kamu kalau lihat adindaku di ayat ke-22-nya ya. Ini bahasa Yunani kata kafir ini, kalau kamu lihat Adinda, perhatikan di sini sayang ya. Nih, ini dia. Ini dari kata raka. Perhatikan ya. Ya. Dinda lihat di sini. Kata raka ini ternyata dalam bahasa Yunani artinya adalah botol. Padahal di Arab kata kafir itu bukan itu maknanya, tapi menutup diri. Makanya orang Kristen kalau dikatain kafir sama orang Islam, mereka marah karena merasa dikatain botol. Padahal bukan begitu maknanya. Teman-teman Kristen sering salah paham karena mereka mengikuti plesetan dari Lembaga Alkitabiah Indonesia yang mempleset arti kata kafir yang diserap oleh bahasa Indonesia. Sementara kata kafir atau kata kafara artinya menutup diri. Nah, jadi kalian tuh harus sadar nih, kayak sulung nih, harus berubah mindset. Jangan ikuti yang sesat. Kalau ada yang benar, ngapain ngikutin yang sesat, Dek? Jadi Lembaga Alkitabiah Indonesia itu merubah makna, mengambil istilah Al-Quran, mengambil istilah orang Islam, tapi dirubah, dilencengkan maknanya. Ini kejahatan akademik loh sebenarnya loh. Bingung saya sama penerjemah LAI ini. Kok bisa-bisanya begitu? Itu jahat loh. Istilah di kitab orang lain diambil lalu diselewengkan maknanya. Pakailah istilah lain gitu loh. Nah, seperti itu saudariku sayang. Gini. Kalau mengenai isi Alkitab dulu saya belum mengetahui semuanya. Tapi mengenai ajaran-ajaran yang gue dengar, kafir itu dalam agama Kristen adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Gue udah bilang sama lo tadi. Allah gua liatin literasi. Allah dapat info tadi bahwa arti kafir adalah orang-orang yang berbuat jahat. Allah tahu dari mana. Silakan Allah tunjuk data biar kita dapat edukasi. Kalau Allah ternyata salah, gue udah lurusin dan Allah menolak, gue nggak bisa berbuat apa-apa dari diri gue lagi. Gitu sayangku ya. Jadi silakan sayang. Boleh minta Uni, boleh saya tahu, hanya ini aja sekedar ini biar tambah pengalaman. Boleh sayang. Kafir itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Muhammad atau sebagainya ya. Saya ulangi, jangan dipelintir kata-kata saya ya. Saya ulangi ya. Kafir, pelan-pelan nih. Dari kata kafara,
artinya menutup atau tertutup. Maka orang yang disebut kafir adalah orang yang menolak dan menutup diri dari ajaran nabi-nabi. Mau Nabi Isa, mau Nabi Musa, mau Nabi Muhammad, kalau mereka tolak ajaran para nabi, mereka kafir. Saudariku sayang cantik. Begitu. Oh. Oke, ini bisa dipahami. Oke. Jadi kan udah bertanya jadi tahu ya. Jadi Masya Allah, luar biasa. Semoga dapat ilmu banyak ya. Ada lagi pertanyaan yang lainnya, sayangku, cintaku, manisku? Catat. Boleh Yonia, ini mengenai yang terjadi. 1001 pertanyaan buat kamu hari ini spesial. Uni akan menjadi teman diskusimu. Kamu boleh bertanya 1001 pertanyaan. Ampe puas, ampe jongkok, ampe bawah, ampe basah. Lanjut. Oke, Uni. Asik kan sama Uni kan asik. Ini Uni. Ini kan Ya, sayang. Ini kan terjadi di mana-mana ya Uni ya. Cuma di Indonesia, saya nggak tahu di luar sana ya Uni ya. Iya. Ini kebanyakan agama kita ini Muslim, di saat kita ibadah, baik di rumah ataupun di gereja yang belum memiliki izin, ini agama rata-rata yang usik itu rata-rata agama kita Muslim. Seandainya memang betul gereja contohnya tidak memiliki izin, kenapa ini orang-orang kita Muslim ini tidak memberikan hak kepada negara supaya negara atau oknum-oknum pemerintah yang mengusik gereja ini? Kenapa kebanyakan agama kita Muslim khususnya yang melakukan pemberontakan, kerusakan atau mengusir? Nah, boleh-boleh saja mungkin di lingkungan lebih banyak Muslim. Kenapa tidak? Pertanyaannya, Dek. Kenapa yang contohnya itu tugas negara, tapi kita agama yang menjadi dominan, yang ini kebanyakan mengambil hak dan tugas negara. Saya nggak ngerti, panjang kali pertanyaannya, Dek. Ini menceritakan peristiwa atau bertanya nih? Kan Uni suruh bertanya. Kalau mau cerita, kalau bertanya. Uni bingung. Pertanyaannya apa, Dek? Itu kenapa yang seharusnya bukan tugas kita agama Muslim, kenapa kita ambil hak? Yang mana, Dek? Ambil hak siapa? Contohnya yang terjadi dulu di mana-mana di kota. Di mana? Contohnya di kota Medan. Aku cuma tahu ya. Contohnya di kota Medan. Iya, siapa itu pelakunya? Pelakunya siapa? Oknum agama kita, mungkin nggak semua ya. Aku cuma nanya sama. Nggak, gini, Uni bingung. Adek ini mempertanyakan kasus, mempertanyakan ajaran, atau mempertanyakan pendapat Uni tentang kasus. Uni bingung. Jadi mau jawabnya di mana? Saya mempertanyakan tentang pendapat Uni dan tentang ajaran. Apakah memang seharusnya? Oke, anggaplah saya tangkap ya. Nah. Saya akan menjawab dengan sebuah statement bahwa setiap agama itu mempengaruhi perilaku, tapi tidak semua perilaku dipengaruhi oleh agama. Kecuali kamu mengetahui bahwa motivasi kelakuan-kelakuan manusia itu karena agama. Yang perlu kamu ketahui juga adalah, jangan pernah menilai agama dari perilaku manusia. Karena kalau itu kalian lakukan, umat Kristen harus tutup mata, tutup malu mukanya. Karena sepanjang sejarah peradaban, umat Kristen paling banyak merusak peradaban. Jangankan menutup gereja, bahkan mengasimilasi paksa Kanada, Filipina, Afrika dipaksa untuk masuk ke Kristen, dan itu sejarahnya bergenerasi lama kejadiannya itu, dengan misi kolonialisme, dengan misi penginjilan. Tapi kalau Anda mempertanyakan kepada saya, bagaimanakah pendapat Uni tentang adanya orang Islam yang merusak rumah ibadah? Tentu itu melanggar aturan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengajarkan bahkan untuk melindungi orang-orang kafir yang tidak menyerang kami, di mana terjadi adanya perjanjian Hudaibiyah, di mana kemudian Nabi Muhammad membuat surat bahwa orang-orang Kristen di Santa Katrina terjaga, jaminan keselamatannya. Suratnya dibuat oleh Nabi Muhammad. Nabi kami mengajarkan kami untuk melindungi kalian kalau kalian tidak menyerang kami. Tapi ketika kalian yang bikin rusuh, ada orang yang bereaksi, jangan salahkan kami. Contoh gini,
Siapapun, apapun agama kalian, mau Islam, Hindu, Buddha, Kristen, kalau kalian mau mendirikan tempat ibadah, carilah, bikinlah di tempat yang banyak orang agama kalian. Karena kalau kalian bikin, masjid dibikin di Papua. Di Papua ternyata 100% Kristen, orang Islamnya nggak ada. Gunanya masjid buat apa? Ngapain? Tapi kalau ada di situ 20 orang Islam, mereka sulit untuk beribadah, izinkan nggak apa-apa. Izinkan karena mereka warga negara Indonesia. Sama kalau di Bandung. Di Bandung misalnya nama daerahnya Cibayudut misalnya. Di Cibayudut itu hanya ada orang Islam. Lah Kristen ngapain bikin gereja di situ? Mau menginjili umat Islam kalian? Mau mengajak orang lain beragama seagama kalian? Nah, kalau ternyata kami cuma bisa dapat beli tanah di situ, silakan. Tapi ya kalau orang di sekitarnya nggak terima, kenapa saya harus komen? Itu kan bukan wilayah saya. Tapi Islam tidak mengajarkan kezoliman. Tidak ada di Islam mengajarkan untuk runtuhkan gereja yang sedang berdiri. Kamu tahu Sumatera Barat? Itu kampung halaman saya, Bukit Tinggi. Gereja yang didirikan sama POC 2 besar. Apakah dihancurkan sampai sekarang? Padahal umat Islam di Bukit Tinggi itu 100%-nya Muslim. Adakah orang Kristen ke sana? Ada pendatang. Apakah kami menghancurkan gereja kalian? Tidak ada. Jadi kalau ada kelakuan umat Islam jahat, jangan kalian salahkan ajarannya, nanti berbalik ke kalian. Karena kalau kita kalkulasi dan kita lakukan uji, banyak umat yang mengaku anak Tuhan atau orang Kristen ini, bahkan gerejanya sendiri memvalidasi kejahatan. Apa itu contohnya? Doktrin interkaitera. Doktrin penemuan baru di mana orang Kristen gerejanya mengizinkan orang untuk menginvasi dan mengeksploitasi negara lain untuk dijajah. Diizinkan untuk berburu penyihir. Perempuan-perempuan yang dianggap penyihir 200 tahun lamanya itu. Hampir sekitar 600 sampai 100 ribu korban jiwa perempuan itu. Belum lagi genosida paksa. Jadi kalau kita buka aib agama banyak. Masalahnya mau mengatakan ajarannya salah, blunder teman-teman Kristen nanti. Begitu saudariku ya. Jadi di Islam tidak diajarkan untuk zalim. Di Islam itu diperintahkan adil. Kalau ada orang Islam yang zalim, maka dia tidak mengikuti ajaran Islam. Maka dia termasuk sebagai orang munafik finnar, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan adindaku, pertanyaan selanjutnya. Oke, Uni. Ngerti, oke. Pas tuh nih. Pertanyaan selanjutnya sayang. Kayaknya udah cukup deh Uni. Apa yang kalau Uni bertanya boleh nggak? Boleh Uni, saya akan jawab sebisa saya. Oke. Pertanyaan saya kepada Adinda saya ini, Adinda kan Kristen dari lahir ya? Ya betul. Tahu Kristen dari orang tua? Sudah pernah menguji Bentar teman-teman ya. Akun aku satu lagi di kick. Teman, sabar ya. Bentar.
Sulung, halo Sulung. Iya Uni ya. Maaf ya, tadi aku Nuni yang satu ke band karena mungkin kata-katanya dianggap keras, suaranya kan kenceng ya, dikira kita berantem. Ya Sulung, silakan Sulung. Pertanyaan selanjutnya Dinda. Nggak ada Uni, cukup itu aja kan. Oh ya, tadi Uni bertanya ya. Kan Sulung ini kan dari kecil Kristennya. Pernah nggak ketika sudah dewasa gitu mempertanyakan agamanya, mengkaji, menyelidiki, benar nggak sih ini agama yang benar? Atau memang sudah yakin begitu tanpa perlu dikaji ulang gitu? Pernah belajar nggak? Mencari tahu misalnya kayak siapa sih penulis Bible? Dari mana sih ajaran Kristen ini? Apakah betul Yesus itu Tuhan? Kenapa Bible dikatakan kitab suci? Pernah nggak kayak pertanyaan-pertanyaan begitu dilontarkan kepada orang-orang pintar gitu? Kalau kayak gitu sih belum saya pertanyakan Uni, tapi saya yakin Yesus adalah juru selamat. Alasannya apa? Alasannya karena di dalam Alkitab sudah mengatakan siapa yang ini ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak melalui aku, maka dia tidak bisa sampai kepada Bapa. Nah, pertanyaan Uni, ayat itu ayat jujur nggak Yesus menurut kamu pas bilang kalau dia jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang bisa ketemu Bapa kecuali lewat dia, tuh jujur nggak sih? Kan kalau gini nih, kalau Uni bilang nih sama kamu, Sulung, Uni orang kaya, rumah Uni 10, kan nggak mungkin kamu langsung percaya, pasti kamu minta bukti kan. Nah pertanyaan Uni, kalau memang tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa Yesus, kenapa Henok dan Elia bisa ke Bapa tanpa adanya Yesus ya? Kan Yesus belum lahir waktu Henok ke surga dan Elia ke surga. Betul, itu betul-betul. Berarti Yesus bohong dong. Tapi kan itu kami mengenal Yesus sebelum kami mengenal Yesus itu setelah dia datang menjelma menjadi manusia melalui Bunda Maria. Iya, berarti ada dong orang-orang yang bisa ke surga tanpa Yesus. Sebelum itu kan ada Allah yang mengatur segalanya. Ya, berarti Yesus pas ngomong bahwa setelah kan kata Yesus gini nih, tidak ada yang bisa sampai ke Bapa kecuali melalui aku. Tahu-tahu Henok sama Elia udah ketemu Bapa tanpa Yesus. Ini kan kayak orang yang ngeklaim-klaim gitu. Kayak kamu nih misalnya. Ini ilustrasinya gini. Kata kamu gini. Nggak ada yang bisa ketemu Pak Jokowi kalau bukan lewat saya. Tahu-tahu Uni udah ketemu Pak Jokowi karena kamu belum ada. Ini kan namanya kan kayak kebohongan publik gitu deh. Betul. Tapi kan banyak nabi selain Yesus, Uni. Ya berarti bukan cuma Yesus satu-satunya jalan kan? Tapi kami percaya ya Yesus, karena Yesus sama kami, dia yang menjadi kehidupan kami. Oh, itu kepercayaan, bukan literasi ya. Itu adik percaya kalau dia satu-satunya jalan. Padahal bukan dia satu-satunya jalan, tapi adik percaya dia satu-satunya jalan. Saya percaya dia satu-satunya jalan. Ya, walaupun adik tahu bahwa dia bukan satu-satunya jalan. Bukan seperti itu Uni. Saya percaya karena dia yang menjamin. Nabi-nabi yang lain nggak ada yang menjamin. Dia menjamin apa? Dia menjamin apabila kami mengikuti segala perintahnya, maka dia menjaminkan. Percaya sama dia saja, maka kami sudah disediakan tempat di surga. Sulung percaya sama Yesus? Sulung percaya sama Yesus? Oke. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dengarlah kehidupan kekal itu hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang diutus. Nah, Sulung percaya dengan perkataan Yesus itu? Saya percaya sepenuhnya. Oke, kalau gitu menurut Yesus siapa satu-satunya Allah yang benar? Allah. Allah yang mana? Oh, Yesus tidak menggambarkan Allah itu bagaimana. Oke, siapa nama Allah itu? Dia hanya mengatakan kepadanya Bapaknya di surga yaitu Allah. Tapi melalui dia, maka kami sampai kepada Allah. Ya, berarti Bapa adalah Allah satu-satunya. Yesus berarti bukan Allah dong ya? Yesus adalah juru selamat kami. Bukan Allah. Bukan Allah. Kami mengenal dia itu setelah menjadi manusia. Bukan Allah. Bukan Allah. Oh, Yesus bukan Allah. Kalau Roh Kudus Allah enggak? Roh Kudus bukan. Bukan Allah juga. Oh. Jadi yang Allah cuman Bapa doang. Bapa doang. Berarti Yesus itu ciptaan ya?
Yesus itu yang diciptakan melalui Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Yesus diciptakan. Roh Kudus diciptakan juga. Iya. Jadi yang tidak diciptakan cuman Bapa. Bapa, Allah satu-satunya. Keren banget nih, pinter ini ya. Terus Dek, kalau Yesus bukan Allah, Roh Kudus bukan Allah, Bapa satu-satunya adalah Allah. Kalau begitu Adek berdoa kepada siapa? Kami berdoa kepada Yesus. Loh, kan Yesus bukan Allah, kok berdoanya kepada Yesus? Karena melalui Dia kami mendapatkan keselamatan. Oh, doanya transit dulu gitu. Karena Yesus itu bisa kami anggap guru, bisa kami anggap penyelamat, bisa kami anggap Tuhan kami. Tuhan. Ya. Tuhan sama Allah sama atau beda? Bedalah, Allah kami tahu. Allah itu artinya apa? Allah sang pencipta, Bapa sang pencipta. Kalau Tuhan artinya apa? Ya kalau kami Kristen ya Tuhan berarti kami anggap Dia adalah sebagai contohnya ya dalam pribadi saya ya Tuhan itu contohnya bisa saja kalau di bumi guru, bisa aja dibilang penyelamat atau apa dalam itu dalam kata dasarnya ya yang saya pahami. Jadi menurut pribadi saya Yesus itu adalah bisa dianggap raja di atas segala raja, guru di atas segala guru dan sebagainya. Tapi Allah tetap satu menurut saya. Mantap, keren banget Adek ini. Adek itu bertauhid tanpa Al-Quran loh Dek. Tapi kita nggak tahu implementasi ya. Karena kalau implementasi itu kan prakteknya tuh kayak ada orang Islam yang bilang saya hanya percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tapi pakai jimat, itu namanya musyrik. Adek kan percaya cuman kepada Bapa doang tuh. Adek itu sebenarnya udah bertauhid tanpa Bible. Dan Adek tidak menuhankan Yesus di sini, tapi menghormati Yesus sebagai utusan Tuhan, gitu ya Adek ya. Keren banget Adek. Tapi Adek tahu nggak nama aliran Adek ini dalam jejak atau sejarah gereja? Namanya adalah ajaran Arius atau ajaran Triteos subordinat namanya. Itu dibidatkan oleh gereja Katolik Protestan mainstream Tritunggal, tapi nggak apa-apa lah. Bahkan nanti kalau orang Kristen dengar ini dia akan dituduh nggak Kristen, karena Kristen itu adalah aliran dari bapak-bapak gereja tentang waktu konsili Nikea ke tahun 325 Dek. Athanasius dengan Arius kan berdebat tuh tentang siapa Yesus. Maka Athanasius dengan beberapa uskup sepakat bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Nah sementara Adek kan tidak menyetarakan Bapa dan Yesus, tapi ada hierarki itu. Nggak apa-apa, itu Arius. Itu memang sudah ada juga sih aliran Ebionit dan Arius. Tapi Uni tidak mau menjustifikasi Adinda, karena itu kan pemahaman Adinda. Tapi Masya Allah keren banget Adinda Sulung ini ya. Karena kalau itu Uni nggak debat, karena memang esensinya begitu. Memang Yesus ajarkan, Bapa lebih besar daripada aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, bentuknya pun belum pernah kalian lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 16, ya kan, bahwa tidak ada yang dapat melihat Bapa, Dia tidak pernah mati. Ya kalau Yesus kan pernah mati tuh. Maka sebenarnya pemahaman ini Alkitabiah banget, Bible banget sebenarnya, ajaran Yesus banget gitu loh. Cuman ada penyimpangan sedikit kalau dalam perspektif Islam, yaitu bahwa Yesus itu bukan nabi terakhir, tapi ada nabi setelah Dia. Karena sebenarnya dalam Bible pun Yesus menegaskan ajaran Dia belum selesai, tapi akan ada yang datang yaitu roh kebenaran. Tapi nggak usah kita perdebatkan itulah, terlalu tinggi gitu. Maksudnya terlalu berlibat, nanti itu debatable. Uni pengen kita yang substansi aja, yang fundamental, yaitu tentang ketuhanan. Setidaknya dia sudah bertauhid sebelum ada Al-Quran, ya itu sudah lumayan, keren banget gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan next time Adek ikuti live Uni, Adek mungkin belajar sedikit tentang Bible, mungkin mempertanyakan kepada Uni sejarah gereja atau apa. Kita diskusi bagus-bagus saja. Uni suka loh orang-orang kayak Sulung ini, ramah sekali, santun sekali. Tapi tidak apa-apa, bertanyalah kepada Uni tentang Islam. Kapanpun Adinda butuh, Uni akan selalu insya Allah tiap hari buka live, mungkin di live-nya Yonatan Nandar atau di tempat Uni sendiri. Semoga Adinda dapat pencerahan dari apa yang kita obrolkan hari ini ya. Semoga ini mewujudkan nilai-nilai diskusi yang akademik, santun, terukur, terstruktur, sistematik, dan saling mencintai. Walaupun Adinda Kristen, walaupun saya Islam, kita tidak perlu saling benci, karena hak agama adalah hak setiap orang
ya. Mungkin seperti itu sayangku. Ada lagi yang mau disampaikan karena Uni nggak mau terlalu banyak bertanya tentang imannya Dinda karena nanti yang saya tanya udah dijawab Uni, cukup. Masya Allah. Kalau mau standby boleh, mau turun juga boleh. Ada kata-kata yang mau disampaikan lagi, Dinda? Turun aja Uni, turun aja. Oke. Pertama Uni ucapkan terima kasih dulu atas dialog santun ini. Uni bangga punya saudari Kristen seperti Sulung. Semoga Sulung ini bisa menularkan vibe positif kepada orang Kristen lainnya dan orang Islam lainnya, bahwa dialog lintas agama itu nggak mesti harus ngotot-ngototan. Kita bisa santai, kita bisa santun-santunan dan tidak saling membenci dan saling menghujat satu sama lain. Keren banget Sulung. Terima kasih by the way, luar biasa. Uni bangga punya saudari Kristen. Maaf kalau kita sama-sama ya Dinda. Maaf juga kalau Uni misalkannya menyakiti hati Dinda sebagai orang Islam. Oke, salam toleransi, sehat selalu, jaga diri baik-baik, sehat-sehat sayangku cintaku. Next time kalau seandainya punya waktu naik lagi ke tempat Uni. Oke, Uni, dadah sayang. Bye-bye sayangku, luar biasa. Keren banget saudari kita satu ini.